Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina Fatmayola, NIM 2106529, Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Baiklah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas pengantar kewirausahaan, yang dimana pada video kali ini itu pertemuan 13 yang membahas mengenai business plan. Berikut adalah video saya. Baiklah, di sini kita akan membahas yaitu mengenai business plan. Pengertian dari business plan itu sendiri adalah suatu dokumen tertulis yang dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Dalam sebuah business plan biasanya berisi strategi pemasaran dan penjualan bisnis secara detail, income outcome dari bisnis tersebut, kondisi keuangan, dan informasi lainnya. Ketika seorang pebisnis membuat bisnis plan, tentunya perlu pemikiran dan keputusan yang tepat. Fungsi dari dibuatnya bisnis plan adalah menjadi acuan bagi pebisnis untuk dapat mencapai tujuan dalam jangka panjang. Selain itu, bisnis plan dapat menggambarkan apakah bisnis tersebut layak dan mampu menghadapi segala tantangan di masa depan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari bisnis plan. Setiap bisnis plan tentunya memiliki objektif dan tujuan yang berbeda-beda. Maka dari itu, terdapat beberapa jenis bisnis plan yang perlu Anda ketahui. Di antaranya, yang pertama itu operation business plan. Rencana bisnis operasi atau operation business plan adalah rencana bisnis yang dirancang khusus hanya untuk internal perusahaan. Pada rencana bisnis ini mencakup rencana dan kebijakan tentunya. Yang pertama itu operation business plan. Rencana bisnis operasi atau operation business plan adalah rencana bisnis yang dirancang khusus hanya untuk internal perusahaan. Pada rencana bisnis ini mencakup rencana dan kebijakan tentang operasional perusahaan. Lalu, bisnis plan ini juga meliputi uraian tanggung jawab setiap orang dalam perusahaan. Selain itu, rencana bisnis ini dapat menjadi acuan pelaksanaan dan tenggat waktu kegiatan operasional bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya yang kedua itu growth business plan. Growth business plan adalah rencana bisnis yang menjelaskan rencana pertumbuhan bisnis perusahaan ke depannya. Rencana bisnis ini dapat digunakan pada kepentingan internal maupun eksternal, misalnya untuk menerima modal lebih dari para investor. Apabila akan digunakan untuk kebutuhan eksternal, maka rencana bisnis ini harus dijelaskan secara rinci lagi. Umumnya meliputi deskripsi rinci mengenai perusahaan, struktur organisasi, serta kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga itu development business plan. Rencana bisnis pengembangan atau development business plan adalah deskripsi secara rinci mengenai bisnis yang akan dibuat. Pada rencana bisnis ini, operasi ini umumnya meliputi administrasi bisnis, organisasi perusahaan, dan tanggung jawab setiap karyawan. Maka dari itu, dokumen ini tidak hanya untuk pihak internal, namun pihak eksternal pun dapat menggunakannya. Yang keempat itu startup business plan. Startup business plan adalah penjelasan mengenai perusahaan, khususnya startup yang ingin didirikan. Rencana bisnis ini meliputi penawaran barang atau jasa kepada calon konsumen, evaluasi pasar, struktur marketing, manajemen risiko, serta manajemen lainnya yang nantinya akan diimplementasikan. Baiklah, berikutnya itu strategi bisnis plan. Strategi bisnis plan adalah jenis rencana bisnis yang paling rumit dibandingkan dengan rencana bisnis lainnya. Dalam bisnis plan ini menjelaskan berbagai strategi secara lebih rinci untuk mencapai tujuan perusahaan. Umumnya beberapa komponen yang dianggap penting untuk dimasukkan pada rencana bisnis ini diantaranya visi dan misi perusahaan, faktor kritis, strategi untuk mencapai tujuannya, dan jadwal pelaksanaan strategi tersebut. Ketika suatu perusahaan hendak membuat bisnis plan, perusahaan tersebut harus mengetahui komponen apa saja yang harus ada di dalamnya. Beberapa komponen bisnis plan diantaranya itu menjelaskan secara singkat dan padat isi dari bisnis plan yang dibuat. Yang kedua meliputi sejarah perusahaan, visi dan misi, tujuan perusahaan, dan mitra perusahaan. Yang ketiga yaitu menjelaskan produk atau layanan yang ditawarkan dan kelebihannya. Yang keempat yaitu meliputi identifikasi pesaing, analisis SWOT, dan analisis segmenting, targeting, dan position. Yang kelima itu meliputi pemasaran offline dan pemasaran digital. Yang keenam itu meliputi rencana keuangan perusahaan keseluruhan.
Setelah mengetahui apa itu business plan dan komponen apa saja yang harus ada dalamnya, hal selanjutnya yang perlu Anda ketahui yaitu cara membuatnya. Beberapa cara untuk membuat business plan adalah: yang pertama, melakukan analisis pesaing dan riset pasar sebelum membuat business plan. Yang kedua, tentukan tujuan dari bisnis Anda secara jelas. Yang ketiga, mengetahui target pembaca bisnis plan yang akan dibuat. Yang keempat, memiliki bukti dan referensi di setiap komponen dalam bisnis plan. Yang kelima, jelaskan isi bisnis plan secara rinci, runtut, dan realistis. Manfaat dari bisnis plan yaitu: yang pertama, membantu mengambil keputusan. Saat Anda memulai suatu bisnis, tentunya banyak tantangan yang mungkin akan dihadapi. Misalnya, mengembangkan produk baru, merekrut tenaga kerja, masalah finansial, dan lain. Manfaat dari bisnis plan yaitu: yang pertama, membantu mengambil keputusan. Saat Anda memulai suatu bisnis, tentunya banyak tantangan yang mungkin akan dihadapi. Misalnya, mengembangkan produk baru, merekrut tenaga kerja, masalah finansial, dan lainnya. Hal tersebut diperlukan pengambilan keputusan yang tepat. Maka dari itu, salah satu manfaat dari bisnis plan adalah dapat membantu Anda dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mengatur keseluruhan sistem keuangan perusahaan. Selain itu, bisnis plan juga dapat membantu Anda dalam merencanakan sistem keuangan perusahaan yang baik. Tujuannya agar kedepannya Anda terhindar dari kesalahan dalam penyusunan keuangan dan kerugian. Yang ketiga yaitu membantu mendapatkan investor lebih banyak. Terakhir, manfaat paling penting dari bisnis plan adalah dapat membantu Anda untuk mendapatkan investor lebih banyak. Hal itu sangat penting bagi pertumbuhan bisnis Anda, apalagi bisnis yang baru dirintis memerlukan dukungan daripada investor agar bisnis yang Anda dirikan semakin sukses. Baiklah, demikianlah tugas video yang dapat saya buat untuk tugas pertemuan 13 ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Gustina Fatmayla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.